Oke guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gua mau ngelanjutin video yang semalam, yaitu baca cerita horor Creepypasta. Di sini gua udah siapin ceritanya, ya cerita yang berbeda. Kali ini kita bakal baca cerita ini bareng-bareng. Di sini judulnya itu ada sesuatu yang salah. Jadi langsung aja kita baca. Oke, sebelum itu gunakan headset kalian supaya mendapatkan suara yang lebih jernih dan jelas. Oke guys, langsung saja kita baca ceritanya. Ada sesuatu yang salah. Suatu pagi, seorang pria mendapati dirinya berjalan menyusuri jalanan sepi di sebuah kota kecil. Dia tak tahu sedang apa dia di sana atau bagaimana dia bisa sampai ke sana, atau di mana dia berada sebelumnya. Dia bahkan tak tahu saat itu jam berapa. Dia melihat seorang wanita berjalan ke arahnya, lalu dia menyetop wanita itu. Saya lupa membawa jam tangan, ucapnya sambil tersenyum sopan. Bisakah Anda memberitahu saya jam berapa sekarang? Oh, jadi gini guys, ceritanya dia lagi tersesat gitu. Dia nggak tahu lagi di mana, entah jam berapa sekarang. Baru dia ketemu wanita, terus dia tanya gitu jam berapa gitu. Oke guys, lanjut. Saat wanita itu melihatnya, ia menjerit lalu berlari menjauh. Pria itu sangat terkejut. Beberapa menit kemudian, dia menyadari bahwa orang lainnya juga takut padanya. Setiap mereka melihat dia datang, mereka mendapatkan punggung ke dinding, melompat ngeri atau berlari ke seberang jalan untuk menjauhi dirinya. Pasti ada yang salah denganku, renung pria itu. Sebaiknya aku pulang saja. Ia membelai ke sebuah taksi, tapi saat si sopir melihatnya, dia langsung tancap gas dan melaju pergi. Ini benar-benar gila, katanya pada diri sendiri. Aku tak mengerti apa yang salah dan tak tahu sedang apa yang terjadi. Yang dia tak tahu adalah dia takut dan kebingungan. Mungkin istriku bisa datang untuk menjemputku, pikirnya. Ia menemukan box telepon lalu menelpon rumahnya, berharap mendengar suara manis sang istri. Tapi malah suara orang asing yang menjawab. Apa Nyonya Sulfian ada? Tanyanya. Maaf Nyonya Sulfian sedang tidak di rumah, kata suara itu. Suaminya meninggal beberapa hari yang lalu dalam kecelakaan mobil parah dan nyonyanya sedang menghadiri pemakaman. Gila sih. Jadi itu dari tadi dia, jadi itu kenapa alasannya semua orang pada takut nggak dia. Mungkin dia itu kan apa ya, udah meninggal gitu dia, tapi dia datang lagi gitu, jadi dia nyapa semua orang, makanya semua orang itu pada takut dan dia pun nggak sadar kalau dia itu udah meninggal. Gitu ya, lumayan serem sih. Oke lah, lumayan ya, kita cari lagi cerita yang lain guys. Lanjut, kalau ceritanya nggak terlalu panjang kita lanjut aja dulu ya. Oke, kita cari ya guys ya, ini ada banyak ya. Aku belum merasa mati, coba guys. Kita lanjut, ceritanya panjang atau enggak. Kalau panjang kita skip aja dulu. Wih gila ya sih, panjang kali ya. Enggak ya. Aduh ini kepanjangan guys, ntar kelamaan. Kita cari yang jangan terlalu panjang banget ya. Apa ya guys ya. Nah ini coba bekal makan siang. Suka nih yang kayak gini-gini guys. Tuh anjay, tangan ini guys, tangan jadi bekal makan siang. Oke lah, langsung aja kita baca ceritanya. Kita lihat dulu guys. Oh ini nggak terlalu panjang, langsung aja lah. Aku berlari ke sekolahku secepat yang aku bisa. Beruntung aku tepat waktu. Aku tidak pernah terlambat ke sekolah. Tapi hal yang buruk adalah sahabatku tidak datang ke sekolah hari ini. Aku tidak melakukan apa-apa saat jam makan siang, jadi aku bosan. Aku sedang berjalan mengelilingi sekolah saat aku melihat seorang gadis duduk sendiri, jauh dari yang lain. Dia sendiri memakan bekalnya. Dia terlihat kesepian, jadi aku mencoba menjadi temannya. Hei, siapa namanya? Tanyaku sambil duduk di sebelahnya. Dia berhenti makan lalu menatap kiri. Nanti Daisy, jawabnya pelan. Kenapa kau duduk di sini sendiri?
tanyaku. Aku anak baru di sini, Jerry. Aku baru pindah ke sini beberapa hari yang lalu dan tidak punya teman. Oh, kataku sambil melihat bekalnya. Bekal yang imut. Apa kau membuatnya sendiri? Terlihat enak. Bekalnya diisi penuh dengan daging. Tidak, ibu yang membuatkanku bekal setiap hari, katanya. Mau mencobanya? Dia menyerahkan kotak bekalnya padaku. Aku menyakannya, rasanya enak. Wow, rasanya enak, kataku. Terkejut. Dia terlihat senang. Benarkah? Terima kasih. Katanya aku akan meminta ibuku untuk membuatkanmu bekal besok. Aku mengangguk. Dia tersenyum kepadaku. Aku membalasnya tersenyum saat aku pulang sekolah. Aku menerima pesan teks dari sahabatku kalau besok dia tidak masuk karena sakit. Aku sedih. Tapi aku tidak akan sendiri karena aku punya teman baru. Keesokan harinya aku ke bawah tangga saat jam makan siang. Aku sudah tidak sabar untuk memakan bekal makan siang yang dia buatkan untukku. Dia menunggu di bangku yang sama saat kami bertemu kemarin. Ini bekal yang ibuku buatkan untukmu, katanya ceria. Terima kasih, kataku. Saat aku membawa kata bekalnya, aku mencubit daging panggang. Terlihat enak. Aku menusuk garpuku pada daging itu, lalu memasukkannya ke mulutku. Ini lebih enak dari yang kemarin. Aku bertanya-tanya, bagaimana ibunya bisa memasak seenak ini. Terima kasih banyak. Ini bekal yang tepat, kataku. Tentu saja, jawabku hari itu. Setelah sekolah, aku menelepon ibuku untuk memberitahu bahwa hari ini aku akan pulang telat. Rumah Daisy sangat jauh dari rumahku, dan rumahnya juga jauh dari rumah yang ada di belakang. Rumahnya terlihat indah dari luar, tapi saat aku berjalan di dalam rumahnya, bau yang tidak enak tercium di hidungku. Baunya sangat menyengat, tapi Daisy sepertinya tidak terganggu akan bau itu. Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang akan memalukan di depannya. Dia membawaku ke dapur dan baunya jadi lebih parah lagi. Aku menahan napasku. Dia menyuruhku duduk. Aku jadi duduk di kursi. Baunya hampir muntah. Baunya hampir membuatku muntah. Ini udah mulai masuk ke klimaks ini, guys. Ada apa dengan rumah ini? Tanyaku dalam hati. Apa kau pernah makan lidah? Tanya Daisy. Lidah? Tanyaku bingung. Iya, lidah panggang, katanya tersenyum. Itulah rasa yang terbaik dari semuanya. Tidak, terima kasih, jawabku. Kedengarannya aneh. Mungkin lebih baik kita makan daging seperti yang kita makan tadi siang. Oke, tidak masalah, Daisy tersenyum. Lalu dia membuka kulkas, bau busuk keluar dari sana. Saat Daisy berbalik, aku merasa ngeri dengan apa yang di dalamnya. Ada setengah daging manusia perempuan. Matanya menatap dengan tatapan kosong. Oh, aku minta maaf, kata Daisy. Aku lupa untuk guys, selama ini dia bawa bekal tuh bukan dibuatkan ibunya, melainkan itu ibunya. Gila nggak itu? Ini anak kurang ajar, gila. Tadi dia bilang kan kalau bekalnya dibuatkan ibunya, ternyata bukan, guys. Jadi selama ini bekal yang dibawa itu daging ibunya sendiri. Gila, parah, sumpah. Gue udah tahu sih creepypasta itu ya pasti endingnya itu bakalan mengejutkan gitu, nggak sesuai yang kita pikirkan. Tadi gue sempat mikirnya itu kalau ibunya itu pembunuh gitu, guys. Terus dia nyari anak-anak gitu terus dibunuh, dimasak gitu kan, dibuatkan bekal untuk si Daisy. Ternyata lain, ternyata Daisy lah yang masak ibunya. Nggak ketebak gitu ceritanya. Si creepypasta itu sih kenapa ya gue suka baca cerita creepypasta, karena endingnya itu mengejutkan gitu, nggak ketebak gitu. Nah, disitulah keseruannya nonton cerita creepypasta. Jadi guys, kalian terus ikutin ya buat nonton cerita creepypasta ini. Oke, mungkin sekian dulu ya guys ya. Mungkin 2 cerita dulu karena udah terlalu panjang juga. Kita lanjutin nanti di next video. Oke guys, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Bye bye.